tabela ini sangat bagus. Dan ternyata setelah saya bandingkan, tabela ini lebih bagus. Tanam dari persemaian memang bagus dengan tabela. Tabela oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan ini saya berada di lahan Pinus tabela, yaitu sebuah lahan yang kita uji cobakan dengan teknologi tanam Pinus tabela, yaitu tanam benih langsung dengan pola rekayasa yang hari ini di desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Boyo Madang, Kabupaten Komering Timur. Kegiatan hari ini adalah kita pengendalian hama, ya. Tapi lebih dari situ adalah ini padi sudah berumur 1 bulan dan hari ini merupakan satu kenyataan bahwa teknologi tanam Pinus tabela layak diteruskan. Kenapa? Karena perbandingannya dengan sebelahnya yang tapin tanam pindah itu luar biasa, berbeda jauh sekali. Ya, pertumbuhannya, rumputnya, kemudian warna daunnya, daun benderanya luar biasa. Jadi Pinus tabela ini memberikan satu optimisme ke depan bahwa ini satu teknologi tanam yang layak dikembangkan dan nanti kelak di suatu waktu akan menjadikan satu tren umum dipakai petani Indonesia. Demikian laporan saya dari pengamatan kami di usia 30 hari di Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Boyo Madang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, pada saat ini yaitu kita di pertengahan bulan Mei 2022 sedang mengadakan pengamatan yaitu teknologi tanam padi dengan 2 jenis, yaitu padi yang tanam dengan cara tapin, tanam pindah yang secara umum masyarakat lakukan, yaitu dilakukan persemaian di awal kemudian dipindahkan ke lahan yang sesungguhnya yang kita sebut dengan tanam pindah, atau secara umum orang lakukan secara tradisional maupun teknologi yang ada itu dilakukan, yaitu memindahkan dari persemaian ke lahan. Dimana yang tempat saya berdiri ini adalah yang paling depan kamera ini tapin, tanam pindah langsung, padi yang ditanam dengan persemaian sebelumnya dengan usia yang sama, hampir sama, yaitu dengan nanti yang kita akan lihat dengan tabela di sebelah depan. Ini menunjukkan satu perbedaan-perbedaan, ya. Nanti kita lihat bahwa saya sedang berjalan dari arah tapin, tanam padi dengan tanam pindah, ya, kita lakukan. Yang ada di depan saya ini adalah tapin, ya. Kemudian saya berjalan menuju lokasi tabela yang kita sebut dengan Pinus tabela, teknologi tabela yang kita rekayasa sedemikian rupa sehingga menjadi satu teknologi yang sedang dikembangkan di kabupaten ini. Nah, saya sudah mendekati dari tabela, ya. Ya, ini sangat terjadi perbedaan yang sangat mencolok, di mana lokasi yang saat ini sedang, nah, saya pada posisi sudah di lokasi tabela. Nah, perbedaannya rumputnya, alurnya, perkembangannya dari padi yang ditanam dengan tabela sangat mencolok sekali. Nah, sekarang ini saya berada di tabela di mana rumputnya bagus, alurnya jelas, dan malai-malai ada daun-daun bendera yang ada ini cukup menjadikan satu proses fotosintesis atau pemasakan makanan di daun di tanaman padi itu sempurna. Daun benderanya cukup lebar, ya. Nah, ini satu perbedaan sangat mencolok di mana Pinus tabela merupakan satu teknologi yang sedang dikembangkan dan ini luar biasa. Di usia pertumbuhan awal saja, kurang lebih 30 hari sudah sangat menjanjikan. Ini kan salah satu petani yang hari ini menerapkan cara tanam yang baru, ya Pak. Ya. Belum pernah selama ini mencoba ini, sudah pernah belum? Belum ya. Nah, sementara gini Pak, ini kan usianya sama dengan punya Bapak yang sebelah, ya. Kurang lebih 30 hari sampai 32 hari ini kalau nggak salah. Nah, coba cerita Pak, ini apa yang Bapak alami sendiri nih? Ya memang kalau tabela ini sangat bagus. Yang tanam kurang anunya. Yang tanam biasa? Ya. Yang itu kan semai ya Pak ya? Semai. Oh gitu. Terus untuk untuk hama gimana Pak kemarin? Kan katanya ada serangan hama, perbedaannya gimana? Yang tabela memang sejak mulai tanaman 10 hari
pertumbuhannya bagus. Dua-duanya atau gimana? Ya ini, yang ini Pak. Oke, yang biasa ini bagus. Terus apa yang terjadi di perjalanan pertumbuhan? Laju jadi 10 hari pupuk. Oh, dipupuk. Oke, Ya. betul. Makin lama kulihat kok kuning-kuning. Yang kuning yang mana? Ya yang ini. Oh, yang tanam biasa. Iya, tanam biasa. So, yang tabela gimana kemarin? Ya biasa wae enggak apa. Oh, artinya gini, yang sana cenderung untuk tidak bagus, umur 10 hari pupuk, ini Bagus. bagus ya masalahnya. Artinya nggak ada yang terhambat ya? Enggak ada ini. Oke, Pak, ini kalau melihat dari hamparan dengan rumpun padi yang mencolok ya, antara yang tanam biasa sama tabela, terus ke depan gimana menurut Bapak ini? Kurasa tahun depan kita tanam tabela saja. Semua? Iya, Berani? berani. Kenapa? Repot di awal. Kemarin repot nggak Pak waktu tanam? Ya agak repot. Repot, karena Iya, pertama kali ya? Pertama, ya. Karena memang ada apa ya? Ada beberapa cara yang berbeda. Biasanya petani itu memindahkan memindahkan dari persemaian itu udah normal Iya. ya, dengan pemborongan ibu-ibu segala macam. Tapi tabela kemarin memang luar biasa karena memang harus satu persatu kita kawal. Iya. Tapi kalau jadi kebiasaan nanti gimana? Mudah apa gimana Pak? Memang sangat mudah tabela. Oh, tabela ya? Pikir-pikir sama tanam itu. Betul, lebih efisien ya Pak. Iya. Tidak membuat persemaian, tidak mencabut benih. Pertumbuhannya pun bagus ya. Bagus. Oke Pak Katemin. Jadi harapan jenengan Pak dengan mencoba seperti ini untuk para petani yang lain gimana Pak? Ya, Harapan jenengan mau ngajak ke tabela atau gimana? memang kawan Pengalaman saya, pertama-tama saya mau tabela ini ragu. Dan ternyata setelah saya bandingkan, tabela ini lebih bagus pertumbuhannya daripada tanaman yang nyemai dulu itu. Terus yang tanaman yang disemai itu kena penyakit, tabela itu tahan terhadap penyakit. Setelah dipupuk, yang tanaman yang disemai itu kena merah-merah mau mati. Kalau tabela enggak, tetap sehat dia. Pertumbuhannya bagus sekali. Saya tanam tabela dan tanam dari persemaian bibit itu bedanya sangat jauh. Untuk tabela pertumbuhan dan kekebalan terhadap penyakit itu lebih tahan dibanding tanaman yang langsung dari persemaian. Ini perbandingan tabela dengan tanaman yang langsung Pak ya. Kalau tabela ini pertumbuhannya cukup bagus dibanding dengan langsung tanam. Jadi tabela itu memang tahan penyakit. Jadi tabela itu perbandingan dengan yang langsung tanam memang bagus dengan tabela. Tabela oke. Pada kesempatan ini saya berdiri di perbatasan padi yang ditanam dengan Pinus tabela dan padi yang ditanam dengan cara biasa atau tapin, tanam pindah. Tapin tanam pindah dari semai dipindahkan ke lahan, tabela tanam benih langsung. Yang paling dekat dengan saya dengan kamera ini adalah tapin ya. Jadi kiri kanan ini tapin, tanam pindah pertanian dengan persemaian. Usia sama, lahan sama, pemiliknya pun sama. Ya, kemudian yang di ujung sana kita berjalan menuju ke depan itu adalah tabela. Ya, Pinus tabela, teknologi tanam padi yang sekarang dikembangkan di Kabupaten Ogan Komering Timur. Sangat mencolok perbedaannya. Di mana tabela pertumbuhan cukup baik ya, tapin biasa-biasa ya dengan usia yang sama. Kenapa? Karena tabela adalah memberikan satu ruang di mana pertumbuhannya tidak terhambat, tidak ada pencabutan benih, tidak ada waktu yang stagnasi dari pertumbuhan. Dia mulai ditabur, langsung tumbuh dengan baik. Nah, mudah-mudahan ini satu informasi yang bermanfaat buat kita semuanya, bahwa Pinus tabela layak dikembangkan di kabupaten kita dari Ogan Timur untuk Indonesia. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman semuanya? Baik. Ya, saat ini tanggal 20 Mei 2022 kita sedang berada di sawah
lahan dari Desa Kurunganyawa, Kecamatan Boe Madang, Kabupaten Oku Timur. Ya, saat ini kita berada di hamparan teknologi tanam padi yang terbaru, yaitu Pinus tabela, di mana kita uji cobakan di sini. Beberapa testimoni tadi petani sudah sampaikan bahwa teknologi Pinus tabela ini merupakan teknologi baru yang hari ini diuji cobakan dan merupakan satu perbedaan yang mencolok ya dengan sebelahnya, yang bukan tabela dengan tabela, dengan usia yang sama, pemilik yang sama, pupuk yang sama, perlakuannya itu dari awal sama. Nah, umur seperti ini telah memberikan satu pemandangan yang cukup indah, bahwa di mana yang Pinus tabela lebih bagus pertumbuhannya, lebih tahan hama. Kemarin Pak, umur 2 mingguan ini yang non tabela ini hampir mati Pak. Ya, tadi cerita petani kena sundep segala macam, tapi yang tabela tetap bertahan. Ya, sebelahnya sudah dipupuk, ini belum, tapi masih lebih bagus. Nah, untuk itu hari ini kita dapat kunjungan dari Pak Sakir dan teman-teman dari Desa Kota Negara ya, untuk studi banding yang menyatakan tentang kesaksian ini, supaya nanti beliau akan dicanangkan lahan 5 hektar untuk panen raya ya bersama Bapak Bupati kita. Untuk itu sebelum kita menjelaskan lebih detail lagi, silakan sepatah kata dari Pak Andre dari Dinas Pertanian. Silakan Pak Andre. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kami bersama dengan kawan-kawan berada di lokasi penerapan teknologi rekayasa sistem Pinus tabela. Kami sangat berharap dengan adanya penerapan teknologi ini, dan mungkin akan dikembangkan di wilayah lain. Hari ini juga kedatangan Pak Sakir dengan teman-teman dari Desa Kota Negara, Kecamatan Madang Suku 2 ya Pak ya. Kami berharap teknologi ini yang dapat membantu program pemerintah dalam melakukan untuk meningkatkan produktivitas. Target kita Kabupaten Oku Timur kita tidak terlalu tinggi, tapi kita sangat berharap tahun ini 6,5 ton per hektar bisa kita capai minimal. Amin. Untuk tahun 2022. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan Pak. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Baik. Nah, kita pada hari ini kita berkumpul di sebuah saung yang istimewa ini, namanya Saung 91, tepatnya di Desa Kurunganyawa, Kecamatan Boe Madang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Ya, pada hari ini kita berkumpul bersama, ini gabungan dari petani, kemudian dari KSA, dari BPP Kurunganyawa, Dinas Pertanian, kemudian dari PUPT Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Bahwa hari ini kita berada di sebuah hamparan Pinus tabela, yaitu sebuah teknologi tanam padi yang hari ini kita sedang kembangkan di Oku Timur, dan kita punya visi adalah dari Oku Timur untuk Indonesia. Sebuah teknologi tanam terbaru yang hari ini sedang kita kembangkan di 17 kecamatan Kabupaten Ogan Komering Timur, dan hari ini tanggal 20 Mei 2022 kita berada di Desa Kurunganyawa dalam cover wilayah pembinaan BPP Kurunganyawa, Kecamatan Boe Madang, Kabupaten Ogan Komering Timur. Kita sampaikan bahwa nanti kita akan lihat satu perkembangan padi Pinus tabela, di mana Pinus tabela ini adalah satu teknologi tanam yang tidak semai. Artinya ini adalah satu perbedaan dengan tapin tanam pindah. Tanam pindah itu adalah teknologi tanam yang menyamai, kemudian dipindahkan ke lahan yang secara umum ini dipakai oleh masyarakat petani di Indonesia. Tapi tabela adalah tanam benih langsung yang tidak semai, sehingga lebih efisiensi, dan kita lihat pertumbuhannya hari ini seperti apa. Nanti kita lihat bahkan ada beberapa petani yang langsung menanam pada waktu itu, memberikan satu kesaksian bahwa apakah ini bisa teruskan atau tidak, dan pada usia 30 hari ini seperti apa perkembangannya. Untuk itu saya, Pino Ahmad, sebagai penggagas Pinus tabela, mengucapkan terima kasih Bapak semuanya dan semua instansinya terkait. Untuk itu kegiatan sehari ini adalah sesi dari pihak PUPT Kabupaten Ogan Komering Timur. Silakan Pak untuk menyampaikan tentang kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Pinus selaku tim dari Oku Timur, Pinus tabela. Yang saya hormati dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan, baik PPL ataupun dari statistik, dan juga rekan-rekan PPL juga yang bisa hadir
Yang saya banggakan juga kelompok tani, bapak-bapak petani yang semangat memperjuangkan pangan, terutama di Buai Madang. Alhamdulillah, puji syukur kita hadir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi menjelang siang ini kita dapat berkumpul di dalam acara yaitu gerakan pengendalian hama penggerek batang, terutama di Desa Waihalom, Kecamatan Buai Madang, di gubuk ataupun ya di tempat yang sangat berbahagia ini. Sebelumnya, di sini saya minta maaf ya, mungkin memberikan sedikit arahan dari kami mewakili dari Laboratorium Kabupaten Oku Timur ataupun yaitu POPT PHP. Bapak-bapak semua yang saya hormati, hama penggerek batang memang sangat membahayakan, terutama di Kecamatan Buai Madang ini semuanya sudah terkena yaitu penggerek batang. Bukan hanya di Desa Waihalom ini saja, di mana-mana, ya. Bahkan Pak, Desa Kurungan Nyawa. Oh, di Desa Kurungan Nyawa ya, Jadi mohon maaf, Kemarin kami juga melaksanakan gerakan pengendalian sewaktu bulan puasa di Desa Cipta Muda, dan tadi ini pagi juga di Desa Tanjung Bulan. Nah, ini di Kurungan Nyawa. Mudah-mudahan kita semua yang bertujuan untuk mengendalikan hama dan untuk yaitu meningkatkan produktivitas beras P2BN terutama di Oku Timur dan khususnya umumnya untuk kita semua warga Indonesia ini tetap terjaga. Bapak-bapak semua perlu diketahui bahwa hama penggerek batang ini diserang sejak awal. Dari mulai persemaian ini sudah ada yang disebabkan oleh kleper. Apalagi kalau di sini tanamannya tidak serentak, ini sangat mempermudah yaitu untuk penularan hama penggerek batang. Di situ ada yang sebar, ada yang di situ pembibitan, ada yang masih ya mungkin singgang. Nah, disitulah di singgang itulah masih tersisa yaitu kleper-kleper ataupun ya di situ ulat-ulat yang bisa yaitu menularkan penggerek batang. Dia sistemnya yaitu terbang, kalau malam-malam itu terbang, kemudian dia menempelkan telurnya yaitu di persemaian. Nah, sejak persemaian ini kalau tidak dikendalikan, otomatis di pertumbuhan seperti ini, umur yang 35 hari seperti ini sudah terserang. Seperti yang kita lihat di sini ya bapak-bapak semua, ini juga sudah terserang. Tapi alhamdulillah dengan yaitu kegigihan Ibu PPL-nya ya sudah dikendalikan sejak dini. Alhamdulillah sekarang sudah bisa terkendali, walaupun masih sedikit tetap kita kendalikan. Ini adalah suatu cobaan bagi kita, ya. Maka dari itu bapak-bapak semua saya berpesan untuk penggerek batang ini harus dikendalikan sejak dini. Kita harus dari awal kita kendalikan. Karena nanti kalau tidak kita kendalikan, bahayanya setelah keluar malai akan terjadi yang namanya beluk. Nah, beluk itu istilahnya Jawa itu nanti keluar malai dan di situ gabuk. Nah, ini yang sangat kita sesalkan. Waduh, ngapa enggak dari sejak awal kita laksanakan? Ya, itu. Kemudian bapak-bapak semua, racun yang perlu untuk pengendalian penggerek batang ini, terutama kita mencari yang sistemik, ya. Yang sistemik itu maksudnya disemprotkan, kemudian di situ bisa diserap oleh daun-daunan, kemudian ada hama yang ada di dalam ini, ya, yang ada di dalam batang ini bisa yaitu makan itu, kemudian bisa mati, ya. Ini. Tapi yang sistem kontak ini kadang-kadang tidak bisa, karena hama penggerek batang ini tempatnya adalah di pangkal di bagian tengah, yaitu di bagian tengah yaitu tanaman padi. Kemudian apa yang perlu digunakan untuk mengendalikan penggerek batang? Kita menggunakan yaitu racun yang berbahan aktif Dimeb-Hypo, Pak, ya. Jangan sampai salah bapak-bapak semua. Jangan asal pilih racun. Nanti bapak-bapak menggunakan setarpan dan lain sebagainya. Itu malah nanti hama ataupun di situ musuh alami yang di situ membantu petani mengurai ini malah mati. Dan itu serangannya malah meledak ya bapak-bapak semua. Jadi terutama untuk penggerek batang ini bapak-bapak semua sejak awal mari sama-sama kita kendalikan ya. Ini alhamdulillah pertumbuhannya bagus ya. Jadi tetap kita kendalikan ya. Minimal setengah bulan sekali lakukan pengendalian ataupun
penyemprotan. Atau bapak-bapak semua, atau ini atau mungkin ada sedikit bantuan dari kami, terutama dari PUPT PHP atau dari brigade, yaitu ada sedikit racun yang di sini berbahan aktif, ada ya, berbahan aktif bimusulfat atau dimethylhipo ya, atau ini 400 SL ya, atau adapun untuk dosis penggunaannya 750 cc 3/4 liter untuk 1 hektar, berarti 750 cc per liter air ataupun 10 liter air ya, nanti digunakan ya bapak-bapak semua. Atau jadi silahkan 75 cc berarti ya mungkin kalau ini 10 berarti 3/4-nya ini ya, kalau ini tinggal dikalikan saja Pak ya. Atau jadi di sini ya lebih tebal nggak apa-apa Pak ya. Atau dan di sini mungkin terutama untuk penggerek batang ini biasanya racunnya itu tidak berbau Pak ya, karena itu kebanyakan seperti itu bahan dimethylhipo itu tidak terlalu berbau, tapi mereka itu menggunakan yaitu sistem sistemik rata-rata ya, masuk ke akar dari daun kemudian ke akar dan dimakan oleh hama, kemudian hamanya mati ya. Mungkin ya bapak-bapak semua, atau dosis ada di dalam penyemprotan diusahakan atau tepat, atau 5 tepat yang perlu kita laksanakan, terutama waktunya ya, diusahakan pagi hari Pak ya. Kemudian ya menyemprotnya kan nggak usah terlalu ngebut cara Jawa ya, dan diusahakan di dalam noselnya itu harus mengembun Pak ya, supaya ya, tanaman padi ini bisa basah, kemudian bisa diserap oleh stomata ataupun liang-liang daun, kemudian bisa yaitu melindungi yaitu terutama hama padi. Kemudian bapak-bapak semua, ini selain penyemprotan juga biasanya itu untuk mencegah, yaitu di dalam pemupukan gunakanlah atau furadan 3G ya, ataupun yang berbau granular yang di situ juga mengandung yaitu racun untuk pertanian ya. Karena selain kita lindungi dari atas, dari bawah juga kita lindungi, semua itu bisa untuk yaitu kekebalan terutama hama padi kita ya. Ini pumpung masih awal ya, nanti di sini kita jaga kelestarian terutama pangan. Ya mudah-mudahan kalau kita berusaha Allah akan menentukan hasilnya. Itu saja ya bapak-bapak semua, tidak perlu panjang dan lebar, mungkin arahan dari kami yang intinya ya bapak-bapak semua jangan malas-malas ya, atau ya, jangan malas-malas, kami hanya sedikit memberi bantuan, yaitu racun silahkan digunakan sebagaimana mercuna. Itu saja dari kami. Sebelumnya saya minta maaf apabila ada kekurangan. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian, penjelasan luar biasa ya Bapak semuanya ya. Kita santai karena pada hari ini sebenarnya ini adalah ya semacam kita sarasehan ya, diskusi di gubuk di tengah hamparan sawah. Kita tahu bahwa teknologi yang sedang kita kembangkan itu teknologi tanam padinya. Nah, kemudian aspek pemupukannya adalah kita semi organik Pak. Semi organik itu apa? Bahan dasarnya kita organik, tapi pengendalian hawanya kita pakai kimia. Kenapa? Karena memang yang kita butuhkan adalah produktivitas Pak. Bukan kita mengusung satu padi yang bebas residu kimia, enggak. Kita hanya ingin bahwa ini produktivitas naik saja. Nah, dan itu adalah dibutuhkan petani.